Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di jurusan Pendidikan Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 29 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Berenergi, bersemangat, luar biasa. Tunjukkan semangatmu. Aku bisa, pasti bisa. SMP Negeri 29. Oke, beri aplaus semuanya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan absen dulu, ya. Andi Rizky, Naila Nadifa, Ana Gracia, Zahra Naila, Ashifa Meliana, Jihan Najwa, Fitrah Nur. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang mengingat materi seputar minggu lalu? Tentang periodisasi? Ya, periodisasi sejarah tari. Ada zaman, yang pertama zaman prase, kemudian ada zaman Hindu kemudian ada zaman ada zaman, dan yang terakhir, oke ya. Berarti semuanya mengingat materi minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita juga masih belajar tentang tari. Tetapi agak sedikit berbeda dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajarnya tentang periodisasi, pada minggu ini kita akan belajar tentang unsur pembentuk gerak tari, ya. Apa aja sih yang terdapat di dalam sebuah gerakan tari? Ya, ada bagian-bagian apa saja. Oke? Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, berikutnya tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi unsur pembentuk gerak tari. Jadi Ibu harap nanti kalian akan mengidentifikasi unsur pembentuk gerak tari itu ada apa saja. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur pembentuk, ya. Menganalisis unsur pembentuk gerak tari gong, ya. Kemudian yang ketiga, membuat laporan, ya. Membuat laporan hasil analisis unsur pembentuk gerak tari gong. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Nah, jadi itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian semua nanti bisa mencapainya, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu pertama tadi unsur pembentuk gerak tari. Unsur pembentuk gerak tari. Kenapa kita penting belajar unsur pembentuk gerak tari? Supaya kalian itu mengetahui kalau kita menari apa aja sih yang perlu diperhatikan, ya. Siapa tahu nanti ke depannya mungkin Yumna atau Naila mau jadi penari-penari profesional, ya.
sudah mengetahui nih unsur-unsur pembentuk gerak tarinya ada apa saja dari pembelajaran dari hari ini ya. Jadi apa yang dipelajari hari ini harap diperhatikan dengan baik agar kedepannya bermanfaat ya. Paham sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ibu akan memaparkan materi pengantar ya. Diharapkan kalian untuk memperhatikan unsur pembentuk gerak tari. Menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia ya, ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerak indah dan ritmis. Jadi tidak semua gerak itu bisa dikatakan tari. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama gerakannya indah dan gerakannya ritmis. Gerak ritmis itu gerak apa? Gerak yang memiliki irama. Itu menurut siapa? Menurut siapa, Pak? Menurut Sudarsono. Oke? Gerak tari, ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, gerak tari itu berbeda dengan gerak sehari-hari. Di dalam tari, gerak adalah sumber ekspresi. Kalau ini menurut siapa? Ya, menurut Hadi. Unsur pembentuk gerak tari. Hari ini yang kita pelajari adalah ini. Unsur pembentuk gerak tari. Ada apa saja? Iya, ada ruang, ada waktu, dan ada tenaga. Oke, yang pertama ialah ruang. Ya, ruang dalam tari mengandung dua. Yang pertama ruang gerak, kemudian ada ruang pentas. Ya, kemudian ada waktu. Waktu meliputi durasi tari dari awal menari sampai akhir, kemudian tempo. Kalian bergerak, tempo itu ada berapa aja? Ada yang kemudian ada yang nah ya, itu adalah salah satu unsur waktu. Kemudian yang terakhir ada tenaga. Tenaga itu meliputi apa aja? Kuat, sedang, dan lemah. Ya, unsur pembentuk gerak tari ada apa saja? Ya, ada ruang, ada waktu, dan ada tenaga. Ibu akan memutarkan satu video. Video apa? Yang tadi kita sudah kalian sebut-sebut di tujuan pembelajaran. Tari, ya, tari gong ya. Ibu akan putarkan videonya. Harap diamati. Ya, harap diamati. Masing-masing diamati. Tadi sudah tahu kan pengertian ruang, pengertian waktu, dan pengertian tenaga kan? Perhatikan mana sih ruangnya, mana sih waktunya, dan mana tenaganya. Paham ya sampai sini ya? Kalau paham, kita putar videonya. Ya, jadi itu tadi
video tari gong. Dari materi pengantar tadi, kemudian Ibu menayangkan sebuah video tari gong. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Kenapa? Coba diperbesar. Bu, berarti kalau kita menarik, kita harus memperhatikan unsur itu. Iya. Unsur apa tadi? Tenaga, apa lagi? Ya, jadi kalau kita menari, kita harus memperhatikan unsur pembentuk gerak tari. Bagaimana menggunakan ruang, bagaimana menggunakan waktu, dan bagaimana menggunakan tenaga. Silahkan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, dilanjutkan lagi minggu ini dan silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Ayo silahkan diatur mejanya. Semuanya diatur dengan baik. Ini kelompok 1, sebelah sini. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan masing-masing kelompok sambil diperhatikan LKPD-nya. Ini HP siapa? Oke, kalau begitu semua perhatikan LKPD-nya, dilihat. Semuanya melihat LKPD? Semuanya sudah melihat LKPD? Pertama-tama kalian silahkan diisi identitas kelompoknya. Dari nama yang pertama itu adalah ketua kelompok. Jadi tulis ketua kelompoknya di urutan pertama. Kemudian yang berikutnya adalah anggota. Kemudian langkah-langkah yang pertama, masing-masing kelompok menjelaskan unsur pembentuk gerak tari. Unsur pembentuk gerak tari tadi itu ada apa aja? Ada ruang, waktu, dan tenaga. Itu silahkan dijelaskan. Ya, bisa menambah literatur dari internet atau dari buku yang ada. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok menganalisis unsur pembentuk gerak tari dari tari gong. Tari yang sudah kalian tadi lihat. Kalau sudah lupa, silahkan di-scan barcode-nya. Ya, paham? Silakan di-scan barcode-nya. Paham sampai sini? Paham? Ya. Jadi silakan dianalisis, diperhatikan ruang yang digunakan pada tari gong itu ada ruang apa. Kemudian waktu yang digunakan waktu apa. Dan yang terakhir, tenaga seperti apa yang digunakan pada tari gong. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh menambah literatur dari internet. Seperti yang Ibu bilang tadi, boleh kalian mencari literatur atau penjelasan tambahan dari internet. Kemudian yang keempat, buatlah laporan hasil analisis unsur pembentuk gerak tari dalam bentuk deskripsi. Ya. Setelah kalian sudah menganalisis, kalian silahkan isi tabel laporannya. Ya. Itu tinggal diisi aja. Yang nomor 2. Misalnya, gerakan pertama meliputi ruang apa? Apakah ruang yang digunakan besar, kecil, atau sedang? Ya. Kemudian ada waktu. Kemudian ada tenaga. Yang terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari analisis. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Oke, paham ya? Oke, silahkan.
Ibu akan menawarkan ke kalian siapa kelompoknya yang ingin maju pertama. Silakan angkat tangan. Kelompok? Kelompok 1. Kelompok satu? Tiga. Kelompok tiga. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Yang lainnya silakan beri aplaus. Oke. Semuanya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di depan sini akan memberikan hasil presentasi tugas yang telah Ibu Winda bagikan kepada kami. Nomor 1 ialah unsur pembentuk gerak tari. Apa itu ruang? Ruang adalah sebagai tempat pentas dan ruang yang diciptakan oleh penari. Waktu atau tempo merupakan cepat atau lambatnya gerakan yang dilakukan oleh sang penari. Tenaga merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak dari tari penari. Nomor 2, laporan analisis yang dari kode QR yang Ibu bagikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan hasil presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Oke, kami ketua kelompok ini memberikan sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 bernama Jaidin Raja, ingin bertanya, tenaga apa yang digunakan pada gerakan terakhir? Oke, terima kasih telah bertanya. Menurut saya, tenaga yang digunakan pada saat gerakan tari yang terakhir ialah gerak tenaga yang lemah. Soalnya saya lihat di videonya itu penari menutup tarinya dengan mengayunkan tangan dalam keadaan tenaga yang lemah seperti ini. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Selanjutnya, mana lagi kelompok yang ingin menawarkan kelompoknya untuk maju berikutnya? Saya. Oke, kelompok berapa? 6. Oke, silakan kelompok 6. Yang lain silakan beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis dari tari gongsa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok ini. Saya Naila Nadifa. Saya Nadia. Saya Zahra Naila. Oke. Nama saya Muhammad Rafi Asla, ingin bertanya, menurut kalian apakah gerakan tari gong itu sama iramanya dari awal sampai akhir? Oke, silakan dijawab. Oke, menurut pendapat dari kelompok kami yang setelah kami lihat videonya, menurut kami sama karena gerakannya pelan. Thank you so much. Oke, sekian dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata dan suara kurang kelihatan. Terima kasih. Ada lagi kelompoknya? Ini kelompok berapa? 2. Oke, silakan Pak. Oke semuanya, terima kasih. Semua kelompok maju dengan baik, mempresentasikan hasilnya. Ya, semua kelompok tampil dengan sangat baik. Tapi di antara yang baik ada yang paling baik. Ya, Ibu akan memberikan atau memberitahukan siapakah kelompok terbaik ya yang sudah melakukan presentasi. Kira-kira kelompok mana yang sudah baik? 3. 1. Oke, kita berikan kepada
tambahannya di materi ini. Oke, paham ya? Nah, yang lain, kira-kira menurut kalian apa yang kurang dari kelompok kalian sehingga bisa di bawah sedikit dari kelompok 3? Apa? Kata-katanya kurang ini, kayak kurang pas. Kurang pas, apa lagi? Kurang pede. Kurang pede, apa lagi? Ada lagi? Kurang apa? Lantang ya. Nah, jadi yang kalian rasa-rasa kurang itu Ibu harap minggu depan kalau kita presentasi lagi tolong diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kurang percaya diri itu silahkan diasah terus kepercayaan dirinya ya. Sering-sering latihan di depan cermin. Berbicara di depan cermin itu melatih berbicara yang baik ya. Atau kurang lantang itu karena apa ya? Karena tidak percaya diri itu ya. Jadi semuanya itu harus dilatih ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Semuanya sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas semuanya silakan duduk seperti tadi ya. Silakan kunci. Kalau begitu, Ibu akan memberikan penguatan materi dari hasil apa yang sudah kalian analisis ya. Nah, unsur utama tari adalah gerak ya. Seperti yang kalian tahu bahwa orang-orang yang menari itu semuanya bergerak. Nah, kenapa? Karena memang unsur utama dalam tari itu adalah gerak ya. Tetapi gerak yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari dengan ketika kita menari itu jelas berbeda. Berbedanya dari mana? Kalau kita bergerak sehari-hari kan ya kita bergerak sesuai dengan apa yang kita mau. Mau bergerak sana kemari sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau dalam tarian ada yang namanya gerak berirama. Sesuai dengan temponya, sesuai dengan iramanya, sesuai dengan ketukannya ya. Jadi dia memiliki irama. Kemudian gerakannya juga biasanya itu kelihatan indah ya, karena gerak dalam tari itu selain memiliki makna, memiliki arti, juga memiliki unsur keindahan. Nah, ini dia kemudian unsur pembentuk gerak tari. Tadi kalian sudah katakan juga, sudah menganalisis juga, dan Ibu yakin kalian juga sudah pasti tahu unsur pembentuk gerak tari itu ada apa saja. Ruang, waktu, dan tenaga. Ya benar. Yang pertama ada ruang, ada waktu, dan ada tenaga. Ruang dalam tari itu mengandung dua pengertian ya. Jadi dalam ruang di tari itu ada dua. Yang pertama ruang gerak kita atau penari, dan ruang pentas. Waktu ya. Waktu itu meliputi ada durasi, kemudian ada tempo ketika kita menari. Durasi ketika kita menari dari awal hingga akhir itu termasuk dalam unsur waktu. Kemudian tempo, apakah kita menari secara pelan atau menari secara cepat atau menari secara sedang ya, itu adalah unsur waktu. Tenaga ialah kuat, sedang, atau lemahnya ya. Walaupun terlihat orang menari itu lemah gemulai ya, walaupun terlihat lemah gemulai, ada tenaga ya. Sebagai penari harus bisa mengontrol tenaga yang dikeluarkan. Tenaga yang digunakan akan sangat mempengaruhi pemaknaan gerak. Seperti yang tadi Ibu bilang ya, tenaga itu juga mempengaruhi segalanya. Sinkronisasi misalnya,
dan kemudian makna ya. Kalau misalnya kita tujuannya orang yang buru-buru, gerakan makna gerakannya itu adalah penari yang maknanya buru-buru. Kalau kita menggunakan tenaga yang lemah, apakah terlihat kalau kita itu sedang melakukan atau menyampaikan makna buru-buru misalnya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudah mengirimkan link di grup kelas kalian. Silakan dibuka HP-nya. Semuanya keluarkan HP. Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Sudah pada lihat linknya? Sudah. Kalau begitu silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Ya? Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Salah satunya kan ada tenaga. Ya. Menari saja membutuhkan tenaga. Apalagi kalau kita beraktivitas di kehidupan sehari-hari atau di luar ya, butuh yang namanya tenaga. Ya. Apalagi kalian semuanya masih muda, masih punya banyak hal-hal yang akan dicapai. Jadi hiduplah dengan bertenaga yang baik. Jangan lupa olahraga, jangan lupa bangun pagi, jangan lupa produktif ya, karena tenaga itu penting ya. Kalau kita bertenaga, tarian kalau bertenaga dilihat sangat baik. Kalau tarian yang tidak bertenaga tidak akan enak dilihat. Begitu juga kita kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau kita bertenaga, orangnya bertenaga, ceria, orang yang di dekat kita juga akan merasakan dampaknya. Dampaknya apa? Dari tenaga kita yang tadi ceria, orang yang di sebelah kita juga akan kena. Oh, dia juga ikutan ceria. Tapi kalau kita lemas-lemas, orang di sebelah kita juga ikut lemas. Ya, mulai dari sekarang harus bertenaga. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tindak lanjut yang akan kalian kerjakan di rumah nanti. Ya, kalian tadi sudah melihat tari gong. Silahkan deskripsikan, buat sebuah deskripsi di kertas, atau kalau ada laptop kerjakan di laptop, atau kalau tidak ada langsung aja di HP-nya. Nanti masukkan di Classroom. Kalau di Classroom itu kan bisa langsung di situ dibikin, diketik di Classroom ya, tentang deskripsi tari gong, dari tari gong yang pertama awal sampai akhir, dari dia masuk, penari membentangkan tangan misalnya ya, dari video tari gong yang tadi sudah kalian lihat. Paham sampai sini? Nanti hasilnya silakan dikerjakan di kelas. Ibu akan nilai minggu depan, sudah akan kelihatan hasilnya. Paham? Untuk minggu depan materi berikutnya yaitu materi tentang masih tentang tari, hanya saja gerak tari berdasarkan jenisnya. Minggu depan kita akan ketemu itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Sudah jelas? Oke, kalau begitu silakan ketua kelasnya pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.